Anwar terbukti setidaknya menurut Mahkamah Kehormatan terjadi atau melakukan pelanggaran etik. Gibran output dari proses hukum yang dilakukan karena melanggar etik, karena melanggar rasa malu. Dan tanpa malu-malu, maju terus, pantang mundur. Berjuang sampai titik malu penghabisan. Dua-dua konteksnya bermasalah. Tapi kalau dalam prosesnya dua-duanya bermasalah, terus apa yang kita harapkan masalah yang bisa diselesaikan dari orang yang bermasalah? Setidaknya masalah dengan etikanya sendiri. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi udah ngambil keputusan dan keputusannya clear, terjadi pelanggaran etik berat yang dilakukan oleh Ketua MK Anwar Usman. Sekarang udah mantan sih, karena dengan pelanggaran etik berat itu Anwar Usman dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Bukan cuma itu, Anwar Usman juga dilarang terlibat dalam proses persidangan MK yang akan mengadili perkara-perkara berkenaan dengan pemilu, Pileg maupun Pilpres. Wajar sih, kan juga susah kalau orang beranggapan tidak terjadi konflik kepentingan di situ. Anwar Usman adalah pamannya Gibran. Paman Gibran ini dipecat karena dalam proses persidangan yang akhirnya meloloskan Gibran sebagai cawapres, Anwar terbukti setidaknya menurut Mahkamah Kehormatan terjadi atau melakukan pelanggaran etik. Memang pelanggaran etik ya bukan termaksud pelanggaran hukum. Jadinya ya kita nggak bisa menuntut secara hukum. Sama deh kayak lo lagi rapat penting sama bos-bos, tiba-tiba lo kentut kencang banget, but gitu. Apakah melanggar hukum? Enggak. Tapi lo nggak sopan aja. Output dari pelanggaran etik itu sebetulnya malu. Orang yang melakukan itu kalau punya rasa malu ya malu. Kayak lo kentut di depan banyak orang dan suaranya kenceng. Kan nggak bisa dihukum atau kena SP misalnya dari kantor. Karena di kantor pasti tidak ada perjanjian kerja, dilarang kentut kalau lagi rapat gitu loh. Apalagi dengan bunyi keras. Kan nggak ada perjanjian kerja kayak gitu. Tapi yang pasti kalau itu menimpa lo akan malu kan? Nah, mestinya itu juga yang terjadi kepada orang yang dihukum berdasarkan sidang etik. Outputnya rasa malu. Nah, persoalannya kan rasa malu atau tidak malu itu kan tergantung orang yang punya apa enggak. Kalau punya ya malu, kalau nggak punya ya santai-santai aja. Pelanggaran ini itu memang tidak otomatis menghapuskan putusan yang sudah diputuskan oleh MK bahwa Gibran bisa maju. Tetapi coba bayangin, sebuah proses yang dalam prosesnya terjadi pelanggaran etik. Yang mestinya melahirkan rasa malu, yang mestinya melahirkan perasaan tidak nyaman karena sudah dibuktikan oleh sidang Mahkamah Kehormatan yang sebetulnya ingin menjadikan Mahkamah Konstitusi lebih terhormat atau kehormatannya dipulihkan. Tapi ya ini persoalan politik. Persoalan politik itu kadang-kadang menerabas rasa malu. Rasa malu itu cuma punya orang biasa, orang-orang yang masih punya etika dalam dirinya, orang-orang yang masih punya harga diri dalam dirinya. Tetapi barangkali tidak berlaku bagi orang-orang yang rela mengorbankan apa saja demi kekuasaan. Hari ini ngomong A, besok ngomong B. Hari ini ngomong C, besok ngomong D. Dan ngomongnya di depan publik, ngomongnya terbuka. Seolah-olah berbohong adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Kenapa? Karena ketahuan berbohong itu ya tidak melanggar hukum secara langsung, tetapi sebetulnya menciptakan rasa malu bagi orang-orang yang punya. Gue nggak membayangkan kenapa kok orang bisa menerabas rasa malu kayak gitu.
Mungkin karena kekuasaan itu menggiurkan. Seolah-olah kita nggak perlu lagi perasaan ewuh pakewuh, sungkan, sepanjang demi kekuasaan. Dan ambisi ini itu kelihatannya luar biasa sekali, sehingga harus menerabas tata cara yang normal dalam proses persidangan di MK. Gibran output dari proses hukum yang dilakukan karena melanggar etik, karena melanggar rasa malu. Dan tanpa malu-malu, maju terus, pantang mundur. Berjuang sampai titik malu penghabisan. Ini yang tergambarkan. Ada sebuah persoalan etik menurut gua, ada sebuah persoalan yang mungkin tidak bisa didebatkan secara hukum ini sah atau dan lain-lain. Kita sudah selesai bahwa keputusan MK itu final and binding. Dia putusan terakhir dan mengikat karena tidak ada sidang banding di MK, tidak ada sidang kasasi di MK, tidak ada peninjauan kembali di MK. Jadi sekali diputuskan ya sudah, itu keputusannya. Tapi persoalannya ketika keputusan dan proses keputusan itu melahirkan problem hukum yang kemudian jadi drama di banyak tempat, diprotes oleh para ahli hukum, dan orang yang memanfaatkan keputusan itu tanpa rasa malu terus jalan. Gue gak ngerti bagaimana cara orang-orang yang seperti ini itu tiba-tiba ngomong soal etika berbangsa ke depan sebagai cawapres misalnya. Ngomong tentang bagaimana menjalankan pemerintahan yang good governance. Ngomong tentang bagaimana membangun Indonesia ke depan. Wong membangun rasa malu aja ndak bisa. Itu kan menjadi persoalan. Lagi-lagi ini ujung masalahnya adalah karena ada orang yang sebetulnya kualifikasinya masih jauh bahkan dari aturan undang-undang, masih jauh dari hal-hal yang normal, tetapi kebelet pingin berkuasa. Tetapi ambisinya luar biasa. Anak ini kemudian kayak dikarbit, dipaksakan oleh ambisinya maupun dipaksakan oleh ambisi orang lain. Siapa orang lain ini? Ya menurut gue Pak Prabowo. Pak Prabowo ini sudah pengalaman lah kalau soal kalah pilpres, berkali-kali kalah, dan dia akan mencari segala cara agar bisa sekedar menjadi presiden. Kalau dia sendiri mungkin nggak percaya diri, tampil sendirian nanti kalah lagi. Karena itu dicarilah jalan agar seolah-olah dia tampil bersama Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi secara undang-undang tidak bisa lagi maju sebagai presiden, maka dicari anaknya. Anaknya belum cukup umur menurut undang-undang, anaknya masih terganjal aturan, tinggal ubah aturannya, tinggal acak-acak aturannya. Jadi Pak Prabowo kita tahu kan juga pernah dikenakan hukuman ketika dia menjabat sebagai petinggi di militer, dicopot dari jabatannya karena melanggar hukum atau melanggar sesuatu yang menjadi fatsunnya di militer. Dia diberhentikan dari militer, dicopot dari jabatannya. Dan orang yang diberhentikan ini dari militer sekarang mau mencalonkan diri sebagai capres. Cawapresnya adalah orang yang dalam prosesnya juga bermasalah. Memang bukan dia yang diberhentikan, tetapi pamannya yang mengetuk palu, yang membacakan keputusan, akhirnya dia bisa melenggang sebagai cawapres, juga diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua MK. Dua-dua konteksnya bermasalah, artinya prosesnya bermasalah, latar belakangnya bermasalah. Pertanyaannya, kita kan kepingin pemimpin kita, presiden dan wakil presiden kita itu menyelesaikan masalah bangsa ini ke depan. Tapi kalau dalam prosesnya dua-duanya bermasalah,
Terus apa yang kita harapkan masalah yang bisa diselesaikan dari orang yang bermasalah? Setidaknya masalah dengan etikanya sendiri. Kayaknya agak susah deh kita membayangkan suasana itu di depan mata kita. Proses sudah berjalan sekarang. Rasa malu sudah ditinggal, ditaruh dalam kotak, dikunci barangkali. Dan kita cuma melihat pertunjukan ini, melihat drama ini, melihat kebohongan-kebohongan ini secara nyata dalam dunia politik kita. Tinggal kita sendiri kan yang menentukan apakah dalam konteks politik dan bernegara kita setidak-tidaknya masih punya etika sehingga kita akan memilih orang-orang yang tetap menjaga fatsun, menjaga etika politik, dan mereka adalah contoh agar kita ini sebagai rakyat biasa bisa mencontoh bagaimana kehidupan dengan norma-norma yang baik, dengan etika-etika yang baik. Atau kita memilih orang-orang yang secara etika itu jadi punya problem. Kita memilih orang-orang yang dalam prosesnya terjadi sidang etik. Monggo silakan, pilihan ada di tangan Anda, tapi saya amat yakin masih banyak rakyat Indonesia yang tetap menghargai etika, unggah-ungguh, kenormalan. Karena kita tidak pernah berharap bangsa ini kehilangan etikanya, kehilangan kenormalannya dalam hidup hanya demi kekuasaan. Orang-orang yang terlalu berambisi untuk berkuasa, apapun dan segala cara dilakukan, kita khawatir apakah niatnya benar buat kesejahteraan bersama atau memang niatnya cuma buat ambisinya sendiri, cuma buat dirinya sendiri. Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin masih bisa kita pertanyakan saat proses pemilu ini berlangsung. Gue Eka Kuntadi, terima kasih.